Kalau kita lihat klien kita ini adalah korban, di mana dia juga mengalami patah kaki, patah tangan, dan kepalanya juga terluka saat kecelakaan. Tentang ada kekeliruan di olah TKP inilah yang membuat klien kita ditetapkan tersangka gitu. Agenda kita pada hari ini di Muara Bungo adalah untuk mendampingi klien kita ya, Pak Muslim, di mana dia ini adalah sebagai korban laka lantas, namun dalam proses hukum dia ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi pelaku. Nah, ini tentu prosesnya panjang, tapi sayang kita menangani perkara ini setelah tersangka ini atau Pak Muslim ini dinyatakan P21, dan perkara ini ya kejadiannya itu sudah 1 tahun, bahkan udah 2 tahun ya, karena kejadian di tahun 2022, tapi P21-nya sekarang, tapi itu sah-sah saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, hari ini tadi kita telah mendampingi beliau untuk cek kesehatan di klinik Bayangkara Muara Bungo. Setelah dicek ya, riwayat kesehatan yang dia alami itu ada yang namanya asam urat dan asam lambung. Nah, kemudian hasil cek inilah menjadi dasar kita untuk mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Negeri Muara Bungo, khususnya Kejari, melalui tadi Kaspidum ya. Permohonan kita diterima, kemudian diajukan kepada Kejari. Namun Kejari dengan alasan bahwa dia baru dilantik pada hari ini, maka tidak bisa ditangguhkan, maupun ditangguhkan harus ada perdamaian. Nah, ini kalau menurut kita sebagai penasihat hukum ya sesuatu hal yang janggal ya. Maupun dia sehari ini bertugas ataupun besok dia bertugas, ketika persyaratan untuk melakukan penangguhan penahanan atau penahanan rumah ya itu sah-sah saja, karena itu adalah hak ya, hak dari tersangka atau hak dari terdakwa untuk mengajukan permohonan. Tentang diterimanya atau tidak tentu tergantung dengan persyaratan. Nah, saya pengalaman kita yang namanya perkara laka lantas ini jarang sekali, tidak pernah lah boleh dikatakan penangguhannya ditolak begitu. Tapi ya itu sah-sah saja, karena itu memang haknya dari Kejari. Ya silakan mereka menilai, dan mereka menyatakan itu tidak memenuhi persyaratan untuk ditangguhkan, karena persyaratan untuk ditangguhkan menurut dia harus ada surat perdamaian. Namun versi kita sebagai penasihat hukum, kalau penangguhan sudah ada surat perdamaian, ngapa kita ditangguhkan lagi? Karena ini kan laka lantas ya, berarti ketika ada perdamaian maka perkaranya selesai. Nah, mekanismenya karena sudah ada di kejaksaan, otomatis mekanisme melalui yang namanya restoratif justice. Namun itu semua pada hari ini tidak dapat kita capai, dalam arti kata usaha kita hari ini gagal. Maka kita tadi berupaya dengan opsi lain di mana kita mohon kepada kejaksaan, kita kawallah klien kita ini yang tadi Pak Muslim ke Lapas Muara Bungo, kita titipkan, kemudian kita mohon kepada jaksa yang menangani perkaranya melalui Kasipidum supaya besok berkasnya segera dilimpahkan ke pengadilan. Dengan berkas dilimpahkan ke pengadilan, kita akan menentukan hari sidang. Di hari sidang itu atau sebelum hari sidang itu kita akan mengajukan yang namanya penangguhan atau penahanan kota atau pengalihan tahanan dari rutan ke tahanan rumah atau tahanan kota. Nanti kita coba, dan opsi itu sedang kita jalankan. Dan menurut kita ya, setelah kita analisa tadi bahwa berkas perkaranya, kemudian olah TKP-nya, kalau kita lihat klien kita ini adalah korban, di mana dia juga mengalami patah kaki, patah tangan, dan kepalanya juga terluka saat kecelakaan. Tentang ada kekeliruan di olah TKP inilah yang membuat klien kita ditetapkan tersangka gitu. Tapi kita dari keluarga, oke lah, kita dianggap telah bersalah, kita dianggap telah melakukan kesalahan dalam berkendaraan, tapi itu tidak artinya tidak semata-mata kita harus menjadi tersangka kan. Nah, di sini kita akan olah kembali, karena korban kita juga sebagai korban juga ya, bukan sebagai tersangka, walaupun oleh
kejaksaan dan oleh kepolisian dinyatakan sebagai tersangka. Tadi kita sebenarnya mau berupaya pra-peradilan karena melihat rugi. Kalau kita melakukan pra-peradilan kita rugi. Ruginya di mana? Prosesnya lambat. Nah, kemudian sementara kita ingin proses hukum dari klien kita ini lebih cepat, makanya kita minta dilimpahkan dan segera disidangkan. Di sini kita akan membuktikan bahwa klien kita tidak bersalah. Kemudian yang menjadi catatan kita bahwa korban atau orang yang meninggal ini tidak memiliki SIM dan tidak memakai helm. Nah, ini yang menjadi catatan kita dan akan kita ungkapkan nanti di pengadilan. Progres kita ke depan dalam perkara ini ya, satu, kita akan tetap mengajukan penangguhan atau pengalihan tahanan dari rutan atau lapas Muara Bungo ke tahanan kota atau tahanan rumah, dan itu akan kita ajukan di Pengadilan Negeri Muara Bungo, mungkin setelah persidangan atau sebelum acara persidangan, dan ini besok akan kita lihat setelah jaksa melimpahkan perkara dari kejaksaan ke pengadilan untuk disidangkan. Harapan kita dalam perkara ini otomatis hakim ya, terutama hakim harus jeli dalam menangani perkara ini. Mudah-mudahan klien kita ini bisa dinyatakan tidak bersalah, nantinya akan bebas dengan murni di pengadilan, karena klien kita ini adalah korban, bukan sebagai tersangka atau terdakwa, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini.